Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 38, Darwin. Dinar yang baru keluar dari apartemennya, terperanjat melihat Darwin yang tengah menunggu. Kita pergi ke kantor bersama, ajak Darwin. Oh, sepertinya aku harus ke apartemen Cindy sebentar, ada yang harus kuambil. Ya sudah, aku akan mengantarmu. Darwin pun mempersilahkan Dinar masuk ke mobilnya, lalu bergegas menuju apartemen Cindy. Sekitar 15 menit kemudian mereka sampai. Cindy, panggil Dinar, seraya mengetuk pintu apartemen Cindy beberapa kali. Apa dia sedang pergi? Gumam Dinar. Mungkin dia sedang keluar, sahut Damar. Dinar kembali mengetuk pintu. Seperti bau asap, ujar Dinar mengendus-endus penciumannya. Darwin, sepertinya di dalam kebakaran. Lihat, seru Dinar, baru menyadari ada asap tipis yang keluar melalui celah pintu. Benar, sepertinya di dalam ada yang terbakar, balas Darwin yang juga panik. Aku akan panggil security. Dinar berlari menuju lift, memanggil security yang berjaga di lantai 1. Darwin yang tak bisa menunggu lama pun mencoba mendobrak pintu apartemen tersebut. Dan benar saja, isi apartemen tersebut sudah dipenuhi oleh asap tebal yang berasal dari dapur. Cindy, seru Darwin, melihat Cindy yang sudah tidak sadarkan diri di dekat dapur. Darwin pun bergegas menggendong Cindy keluar dari apartemen. Cindy, pekik Dinar yang baru kembali bersama security. Kita harus membawanya ke rumah sakit, ujar Darwin. Dinar pun mengangguk setuju, berjalan beriringan dengan Darwin keluar dari apartemen. Tak berapa lama security pun segera memadamkan api yang belum terlalu besar tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Cindy langsung dibawa ke ruang IGD. Dok, bagaimana keadaannya? Tanya Dinar, langsung menghampiri dokter pria yang baru saja keluar dari ruang IGD. Pasien mengalami keracunan karena menghirup banyak asap, tapi keadaannya sudah membaik dan sudah siuman, jelas sang dokter. Membuat Dinar dan Darwin menghela nafas lega. Setelah keadaannya membaik, pasien diperolehkan pulang. Saya permisi dulu, sambung dokter tersebut yang langsung berlalu pergi. Cindy, kamu baik-baik saja? Tanya Dinar menghampiri Cindy, yang masih terbaring lemah di ranjang. Aku baik-baik saja, maaf sudah membuat kalian khawatir, balas Cindy, tersenyum tipis. Barusan, pihak apartemen menghubungiku, api sudah dipadamkan. Itu api yang berasal dari konsletting listrik. Tapi aku rasa kamu jangan kembali ke apartemenmu dulu. Kamu bisa tinggal di apartemenku dulu. Tawa Dinar, yang langsung memberitahukan kode akses apartemennya pada Cindy. Terima kasih ya, sama-sama Cindy. Maaf aku tidak bisa menemanimu hari ini. Aku ada meeting penting. Tidak apa-apa, aku mengerti, balas Cindy. Dinar pun pamit, dan bergegas keluar dari rumah sakit menuju kantornya. Kamu tidak pergi? Tanya Cindy, melihat Darwin yang masih berdiri di sisi ranjangnya. Berikan ponselmu. Darwin menadahkan tangannya. Ponsel, untuk apa? Cindy mengerutkan keningnya. Aku akan menghubungi orang tuamu. Mereka perlu tahu. Cindy menggeleng. Tidak, aku tidak mau menghubungi mereka. Mereka pasti akan khawatir, dan ibuku juga punya penyakit jantung. Jelas Cindy. Kamu pergi kerja saja, aku tidak apa-apa. Lanjutnya, melihat Darwin yang sudah rapi, dengan pakaian kantornya. Permisi, ujar seorang perawat wanita, membawakan makanan dan obat untuknya. Dimakan ya, ujar ramah perawat tersebut. Kenapa kamu tidak pergi? Melihat Darwin yang menyeret kursi tunggal dan duduk. Aku akan menemanimu. Cepat makan, dan minum obatnya. Setelah itu kita pulang. Titah Darwin. Cindy tersenyum simpul. Tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya. Ayo cepat makan.
Bertitah kembali Darwin, melihat Cindy yang masih senyum-senyum sendiri. Aku lemas, tidak bisa makan sendiri, ujar Cindy dengan wajah memelas. Astaga, ya sudah aku suapi, balas Darwin, yang langsung membantu Cindy bersandar di ranjang, dan menyuapinya. Senyum terus tersungging di wajah gadis itu. Ia tidak menyangka, jika Darwin mau menyuapinya, ini seperti mimpi untuknya. Tak berapa lama, Cindy pun diperbolehkan pulang, dan Darwin mengantarnya ke apartemen Dinar. Istirahatlah, ujar Darwin, memapah Cindy ke ranjang. Aku harus kembali ke kantor, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia tidak apa-apa, aku mengerti. Terima kasih, balas Cindy, dengan senyum sumringahnya. Darwin pun bergegas meninggalkan apartemen, melajukan mobilnya menuju kantor. Cindy, panggil Dinar beberapa kali. Setibanya di apartemen, Chin, Dinar menggantung ucapannya, melihat pria yang tengah berdiri di dekat ranjangnya. Dinar, kamu sudah pulang. Pak Damar baru saja datang menjengukku, jelas Cindy, yang justru terlihat senang dijenguk atasannya itu. Aku dengar apartemen Cindy kebakaran. Aku meneleponnya. Dia mengatakan sedang ada di apartemenmu. Jadi aku kesini, jelas Damar. Oh gitu. Dinar keluar kamar, menuju dapur membuatkan minuman untuk Damar. Minumlah. Dinar meletakkan minuman segar di nakas. Kamu tidak perlu repot-repot. Damar, Damar, panggil seorang wanita. Suara nyaringnya memenuhi ruangan. Tiara. Damar terkejut melihat Tiara yang datang tiba-tiba. Sepertinya kamu tidak tahu caranya bertamu yang baik, sindir Dinar geram pada Tiara yang masuk ke apartemennya tanpa izin. Sepertinya kamu sengaja ya, menyuruh Cindy tinggal di apartemenmu, agar Damar datang ke sini, tuduh Tiara, tersenyum sinis. Jaga ucapanmu, balas Dinar. Tidak mengerti mengapa Tiara selalu menyulut emosinya. Aku bicara apa adanya, pungkas Tiara. Cukup Tiara, sentak Damar. Aku ingin kalian keluar dari sini. Keluarlah, usir Dinar kesal pada Tiara, yang selalu membuat keributan. Damar pun bergegas keluar dari apartemen Dinar, yang disusul langkah Tiara di belakangnya. Maaf ya Dinar, ini semua karenaku, ujar Cindy merasa tidak enak. Tidak apa-apa, mereka memang menyebalkan, desis Dinar. Ini hasil pemeriksaannya. Seorang dokter menyerahkan amplop berwarna putih, yang berisi hasil pemeriksaan dari lab tentang keadaan Damar. Dari hasil pemeriksaan, Pak Damar memang mempunyai riwayat amnesia, karena benturan yang cukup keras di kepala, jelas sang dokter. Damar menyisir hasil pemeriksaan tersebut. Tapi, kenapa sampai sekarang, saya masih belum bisa mengingat banyak hal, justru terasa sakit jika dipaksakan mengingat, keluh Damar. Itu karena keadaan Pak Damar belum sepenuhnya pulih, yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan tertentu, atau terapi khusus, ujar dokter tersebut. Pak Damar tidak mengkonsumsi obat. Damar menggeleng. Ia merasa tidak pernah mengkonsumsi obat apapun. Bukankah seharusnya Pak Damar mengkonsumsi obat untuk pemulihan? Sambung sang dokter merasa heran dengan ucapan Damar yang tidak pernah mengkonsumsi obat apapun untuk pemulihannya. Dokter tersebut pun memberikan beberapa resep obat pada Damar. Dan Damar, ujar Bidesi, pembantu Tiara melihat kedatangan Damar pagi itu. Tiaranya ada Non Tiara baru saja pergi dan katanya ada pemotretan. Tunggu saya telepon dulu ya Dan. Tidak usah cegah Damar. Saya hanya ingin memberikan kejutan kecil untuknya. Damar memperlihatkan setangkai mawar. Saya ingin meletakkan bunga ini di kamar Tiara. Apa boleh? Boleh Dan. Boleh, jawab Bu Desi. Yakin jika Tiara akan senang mendapatkan kejutan kecil dari kekasihnya itu. Oke.
Terima kasih ya Bi. Damar melenggang masuk, menuju lantai 2 menuju kamar Tiara. Anak zaman sekarang romantis sekali. Puji Bu Desi pada Damar. Damar melangkah masuk ke dalam kamar Tiara. Tampak kamar cantik yang tertata rapi. Damar bergegas menggeledah isi kamar di sana, mencari sesuatu di sana, sampai matanya terbelalak kaget, melihat banyak obat yang tersimpan di laci rias Tiara. Ternyata di sini dia sembunyikan obatnya. Gumam Damar yakin, jika obat itu adalah obat yang selama ini harus ia konsumsi, namun tidak pernah Tiara berikan.